Halo teman-teman, perkenalkan kami adalah Lipurjo Primanjega dan Yulson Avantatsi. Di sini kami akan menjelaskan kepada kita mengenai munculnya metode eksperimen periode kedua. Nah, yang pertama diawali dengan tokoh Tycho Brahe 1546 sampai 1601 dan Johannes Kepler 1571 sampai 1630. Karya Tycho Brahe itu sangat penting bukan karena sumbangnya langsung pada pengembangan fisika, tetapi pada karyanya yang saling bergantung satu dengan lainnya seperti umumnya sains dewasa ini. Tycho adalah seorang eksperimentalis, seorang pengamat yang menyuplai data yang cermat, sedangkan Kepler adalah seorang teoritis yang memerlukan data akurat yang didapat dari Tycho untuk menyusun teori baru mengenai gerak planet. Antara keduanya saling memerlukan. Kadang-kadang teori yang mendahului eksperimen dan kadangkala eksperimen yang mendahului teori. Tetapi tidak ada yang berhasil tanpa yang lainnya. Tycho bekerja selama 20 tahun di Observatorium Uraniborg, Denmark, yang menghasilkan katalog bintang dan data astronomis yang cermat meskipun tidak menggunakan teleskop. Uniknya, Tycho menolak teori Kopernikus karena sebagai konsekuensi dari teori heliosentris semestinya terdapat paralaksis bintang. Namun, karena sepanjang data hasil pengamatannya, dia tidak pernah menemukan paralaksis ini. Maka itulah yang membuatnya ragu dan tidak setuju dengan teori heliosentrisnya Kopernikus dan kembali ke pandangan geosentris. Kepler yang merupakan asistennya Tycho ketika bekerja di Observatorium Prague di Jerman, mempelajari dengan tekun data pengamatan Tycho. Dia mengakui teori heliosentris. Dia mempelajari dengan seksama gerak planet Mars. Mulanya dia menggunakan data posisi planet dan mengasumsikan orbit Mars berupa lingkaran dengan matahari berada di pusat, tetapi tidak cocok. Akhirnya dia membuang asumsi gerak melingkar beraturan ini. Dia mengasumsikan bahwa kecepatan planet berubah-ubah dan berbanding terbalik dengan jarak planet ke matahari. Asumsi inilah yang dikenal dengan hukum kedua Kepler. Dengan menyatakan bahwa vektor jari-jari dari matahari ke planet pada waktu yang sama menggambarkan luas yang sama. Asumsi ini sedikit galat, yang harganya melampaui batas galat pengamatan. Akhirnya ia mencoba dengan bentuk orbit yang lain. Mula-mula dengan bentuk lingkaran oval, tetapi hasilnya belum benar. Lalu ia mencoba dengan bentuk elips, di mana matahari berada di salah satu titik fokusnya. Perhitungan ini akhirnya menemukan buahnya. Untuk lintasan elips ini, antara teori dan pengamatan hasilnya sangat cocok, dan inilah yang dinamakan hukum pertama Kepler. Selanjutnya, dengan mencermati lebih jauh hasil pengamatan Tycho, dia menemukan hubungan antara periode dengan jari-jari orbit planet. Inilah akhirnya dikenal sebagai hukum ketiga Kepler, yang menyatakan bahwa kuadrat waktu edar planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 rata-rata jari-jari orbitnya. Tetapi apa yang menyebabkan planet bergerak? Mengapa planet yang lebih di luar orbitnya dari matahari bergerak lebih lambat? Menjawab pertanyaan ini, Kepler mengajukan spekulasi gagasan bahwa antara dua benda terjadi tarikan. Ide Kepler inilah yang selanjutnya kemudian dikembangkan oleh Isaac Newton menjadi suatu teori yang sangat terkenal, yaitu teori gravitasi universal. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Isaac Newton. Berbicara mengenai Bapak Sir Isaac Newton ini,
Dia sendiri lahir pada 4 Januari 1643 di daerah Woolsthorpe, Lincolnshire, Inggris. Dan dia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 31 Maret 1727 di daerah Kensington, Middlesex, Inggris. Dan Bapak Sir Isaac Newton ini juga dikenal sebagai seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf, dan alkimiawan teolog. Dan selama hidupnya dia dikenal juga sebagai seorang bapak fisikawan klasik. Selama hidupnya ada beberapa penemuan yang telah ditemukan oleh Bapak Sir Isaac Newton ini. Yang pertama yaitu di mana Bapak Newton ini berhasil menciptakan sebuah teleskop modern. Nah, sebelum Newton menciptakan teleskop modern ini, teleskop ini hanya bersifat standar, hanya memberikan makna vision atau pembesar saja. Setelah dia mengotak-atik dan menguji lensa sendiri, akhirnya dia menemukan solusinya di mana dia mengganti lensa pembiasaan dengan cermin termasuk yang besar untuk menunjukkan gambar utama dan lebih kecil sebagai pemantul yang akan menampilkan gambar ke mata. Penemuan Bapak Sir Isaac Newton yang kedua yaitu mengenai pengembangan analis spektral. Perlu kita ingat bahwasanya dia lebih atau duluan dia temukan analis spektral ini baru teleskop modern. Pada saat itu beberapa ilmuwan mempercayai bahwa warna pelangi itu terbentuk oleh air hujan yang mewarnai sinar langit, termasuk ilmuwan yang bernama Aristoteles. Kemudian pada akhirnya Bapak Newton ini bekerja di kamarnya yang gelap dan mengarahkan sebuah cahaya putih melalui sebuah prisma kristal di dinding yang dipisahkan menjadi 7 warna. Pada saat dia membiaskan warna-warna itu yang sama kembali ke prisma lain, kemudian dia membentuk cahaya putih yang sebenarnya itu merupakan kombinasi dari semua warna pelangi. Penemuan Bapak Sir Isaac Newton yang ketiga ini sangat familiar atau sangat dikenal oleh manusia, yaitu hukum gravitasi dan kalkulus. Awal mula dia menemukan hukum gravitasi itu yaitu pada saat itu dia sedang di bawah pohon di pertanian keluarganya. Saat itu sebuah buah apel jatuh tepat di atas kepalanya. Kemudian dia menarik kesimpulan bahwasanya jika gaya gravitasi menarik apel dari pohon, maka berpeluang juga melakukan tarikan terhadap benda yang lain. Sehingga teori dari Bapak Sir Isaac Newton ini mampu membantu atau membuktikan semua benda sekecil apel dan seberat planet pun tunduk pada gravitasi. Dan Bapak Newton ini juga adalah orang yang telah menemukan kalkulus yang dikenal pada zaman dulu yaitu sebagai flux. Hukum Newton terdiri dari 3, yaitu hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Hukum Newton pertama berbunyi bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Persamaan yang digunakan pada hukum Newton pertama ini yaitu sigma F sama dengan 0. Contoh daripada hukum Newton pertama itu bisa kita lihat pada gambar yang saya tampilkan ini, yaitu ketika mobil melaju sangat kencang kemudian direm mendadak, penumpang akan secara otomatis tiba-tiba terdorong ke depan. Kemudian hukum Newton yang kedua yaitu berbunyi
bahwasanya percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Persamaan yang digunakan pada hukum Newton kedua ini yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Contoh dari hukum Newton kedua ini bisa kita lihat di gambar, di mana seseorang yang mendorong sebuah mobil yang dengan massa yang berbeda, yaitu 700 kg dan 2600 kg. Di mana ketika kita mendorong mobil dengan massa 700 kg dan mobil dengan massa 2600 kg, di mana kita membutuhkan gaya lebih besar untuk mendorong mobil yang 2600 kg karena masanya lebih besar daripada mobil yang masanya 700 kg. Hukum Newton ketiga berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada yang namanya reaksi yang sama, besar, dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan. Persamaan pada hukum Newton ketiga ini yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh dari hukum Newton ketiga ini bisa kita lihat pada yang saya tampilkan, di mana pada saat tangan kita memukul sebuah meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya kembali kepada tangan kita dengan besar yang sama dan berlawanan arah dengan gaya yang kita berikan. Semakin keras kita memukul meja, maka semakin sakit tangan kita.